minum obat mah bisa mengakibatkan disfungsi seksual. Bahkan sekarang katanya udah ada anak-anak kecil kan? Iya, banyak. Gara-gara sering makan di minimarket. Kalau anak-anak kecil itu bisa punya pengaruh kena disfungsi seksual juga nggak? Kalau anak kecil belum balik ya belum terlalu ngefek ke sana, ya. Mas Ari, ya. Oke, Kalau sudah balik ya bisa jadi. Iya, bisa jadi. Atau mungkin pertumbuhan organ genitalnya yang ada masalah gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa Cerita Untung? Dan tentunya juga apa kabar untuk para hadirin yang ada di tempat ini? Ya, kita ada di Halal Move. Sekaligus juga ini live Cerita Untung yang kita buka kesempatannya memang setiap beberapa event untuk membuka kesempatan diskusi untuk yang menyaksikan acara ini. Kali ini akan kita ajak bicara adalah seorang yang juga pernah menjadi tamu di episode kita sebelumnya dengan sebuah konsep yang mind blowing, yang mungkin banyak sekali di antara kita sering sekali kita mengkonsumsi berbagai secara medis ya, obat-obatan yang ternyata memicu, men-trigger penyakit-penyakit yang lainnya. Atau juga kebiasaan lain dalam memasak yang ternyata merusak makanan tersebut yang berpotensi sebagai cancer. Bersama kita sudah ada Bapak Iwan dari Konsep Karnus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas. Wah, ini perjumpaan kita berapa kali lagi nih Pak Iwan ya? Ya, alhamdulillah banyak kali Mas Ari. Banyak kali ya. Nah, di sini berhubung juga mungkin banyak yang hadir di sini juga mungkin banyak yang baru dengar ya. Tadi saya trigger dengan mengkonsumsi obat mah itu memicu banyak penyakit lain ya. Terutama bisa mengakibatkan diabetes. Ya. Diabetes, kemudian orang kalau pria diabetes dengan angka yang lebih tinggi, maka pria tersebut bisa impotensi. Iya betul. Iya, impotensi. Kalau saya menyebut impotensinya agak ragu-ragu gitu ya. Kalau mungkin bahasa sopannya mungkin malas berdiri ya, malas berdiri. Untuk bapak-bapak. Kalau untuk wanita juga bisa ada pengaruh itu juga. Iya, jadi bisa ke arah frigid, bisa penyakit hormonal dan macam-macam. Artinya obat itu bisa menurunkan bahkan meniadakan fungsi lambung. Oh, jadi memang obat mah itu membuat fungsi lambung nggak maksimal, turun. Ya, turun bahkan nggak ada, tergantung dosisnya. Emang sepenting apa lambung untuk ke seluruh badan kita? Sepenting apa? Sepenting sebuah dapur ngasih makan penghuni rumah. Gitu. Oh gitu. Iya. Sepenting itu. Iya. Jadi kalau dapurnya salah, dapurnya tidak bisa masak. Yang punya rumah dikasih nasi setengah mateng, ayam setengah mateng, nggak ada yang mateng semua. Seminggu gimana? Makan nggak dia? Terus sakit nggak dia? Nah itu aja. Analoginya begitu. Nah kalau itu kan tadi saya bilang kalau misalnya kita makan sering banget makan obat mah punya kemungkinan penyakit diabetes. Iya. Ya kan? Tapi orang bilang diabetes tuh nggak bisa disembuhkan. Sebenarnya diabetes bisa sembuh nggak? Kalau kita bicara begitu, berarti kita begini nanti. Berarti Nabi bohong dong. Kenapa tuh? Kan ada hadis, segala penyakit sudah Allah turunkan obat penawarnya. Terus kita bilang begini, diabetes tidak bisa sembuh. Ini yang benar siapa? Oh. Jadi semua penyakit itu ada obatnya. Jadi diabetes pun ada obatnya. Ada. Oke. Dan itu sudah kita buktikan di Konsep Karnus. Ternyata penyakit ini itu nggak pernah sembuh. Kenapa? Karena yang kita obatin itu tidak kembali ke sistem yang sudah Allah sematkan. Situ. Coba kalau misalnya diurutkan dari kita makan obat mah, apa yang rusak sampai akhirnya kenanya diabetes? Nah, gini sekarang. Saat kita makan, ya, yang kita makan itu yang kita kasih makan siapa? Sel kan? Sel ya. Karena penghuni tubuh kita itu sel. Pernahkah kita bertanya, sel, apa makananmu? Enggak pernah bertanya begitu. Tapi yang penting masuk ke mulut enak. Ya. Padahal belum tahu tubuh itu apa enggak tuh. Ya. Kalau kita runut nih, sel maunya apa sih? Glukosa, asam amino, asam lemak. Ya. Terus yang ada di dalam piring kita apa? Karbohidrat, protein, lemak. Beda loh itu. Terus siapa yang mengconvert
Allah sudah membuat skema bahwa yang mengkonvert dari karbohidrat menjadi gula, ya, jadi protein lauk pauk kita menjadi asam amino, itu asam lambung. Asam lambung. Asam lambung bukan buat ngancurin makanan, tapi buat mengkonvert. Iya, kan dihancurin. Karbohidrat kan panjang tuh, glukosa berderet panjang. Dipotong-potong sama dia, jadi glukosa. Protein itu adalah asam amino yang berderet panjang. Kemudian dipotong oleh asam lambung menjadi asam amino. Nah begitu. Ya. Nah kalau fungsi pemotongan dalam bahasa kimia hidrolisisnya itu oleh asam lambung itu tidak ada, ya, akibat dinetralkan dengan obat-obat tadi, ya, terus bagaimana? Akhirnya apa? Begitu lambung kita makan nih, misalkan kita makan ikan bandeng gitu. Ya. Proteinnya asam amino bandeng di situ kan, dalam protein ikan bandeng. Kan dipecah oleh asam lambung kita. Ya. Kalau itu netral, maka dia tidak bisa pecah. Apa akibatnya? Bandeng tadi itu tidak bisa menembus usus menuju darah. Akhirnya dia masuk ke usus besar, dibuang jadi feses. Jadi malah nggak ada kegunaannya, nggak maksimal gitu. Sel kita nggak makan, sel kaki, sel mata, pankreas nggak makan, nggak dapat asam amino. Oh, kita makan karbohidrat, dan lambung netral, sebagian besar akan dibuang. Terus siapa yang makan itu? Ya bakteri di septic tank, bukan sel-sel kita dari ujung kaki ke ujung rambut. Nah itulah yang sampai tadi. Nah sekarang kita bicara diabetes. Diabetes itu adalah suatu penyakit akibat tingginya kadar gula. Tingginya kadar gula. Kan gitu kan? Kenapa? Sekarang kita pelajari bagaimana Allah membuat skema sel-sel kita ini mendapatkan gula dari darah. Ya. Sel itu akan mengambil gula dari darah kalau dia mendengar perintah. Ingat Bapak Ibu bahwa tubuh kita ini terdiri dari 100 triliun sel. Iya. Jadi warga negara tubuh kita ini 100 triliun sel. Kalau nggak diatur, mereka gimana? 100 triliun itu hidup semua? Hidup semua. Jadi bayangkan negara ini. Negara ini kan punya warga negara berapa sih? 200 juta. 200 juta. Kalau nggak ada aturan gimana? Wah, tabrak-tabrakan itu. Hancur kan. Nah itu orang buat aturan di situ. Untuk gula itu makanan sel. Jadi Bapak Ibu jangan membenci gula. Gula itu makanan sel. Saking pentingnya gula itu, Allah menciptakan liver untuk membuat gula dari bahan lain, dari dari lemak atau dari asam amino. Itu saking pentingnya. Jadi khawatir jika Anda kurang makan karbohidrat dari itu, gula nggak ada, maka liver suruh bikin. Itu kan fungsinya. Tekor, jadi yang bikin liver. Nah, bikin liver kalau gula nggak ada. Nah sekarang pada diabetes kan gulanya banyak dalam darah. Kenapa kok banyak? Karena sel-sel itu tuli dari perintahnya pankreas. Jadi nggak paham perintah dari pankreas untuk memproses gula itu? Iya, jadi pada saat darah itu membawa gula, maka pankreas akan ngasih tahu ke sel manusia, ke sel-sel kita ini, sel, ini ada gula, ambillah itu loh. Nah, pada saat orang diabetes itu, telinga selnya itu sudah tuli, tidak dengar ada perintah dari pankreas. Disebabkan? Tidak dengar insulin. Jadi perintahnya pankreas itu dalam bentuk insulin. Untuk proses gula itu ya? Nggak diproses, nggak tahu. Tapi saya kelaparan. Begitu sel Anda kelaparan nggak dapat gula kan lemes orang diabetes itu. Karena gulanya numpuk dalam darah. Gitu. Nah, kenapa nggak sembuh? Karena selama ini yang diobatin bukan penyebab ketulian sel. Yang penting gula turun diapain? Pankreas dipacu lagi. Sampai kapan? Sampai dia koit. Begitu koit, mati tanda kutip. Apa diminta? Suntik insulin. Ini kan penyebabnya sel itu tuli dari insulin. Tuli. Ada yang nutupin telinga itu. Siapa nutupin itu? Itulah komponen dari pertama dari plak. Yang kedua terjadi oksidasi parsial yang merusak telinga sel. Nah kalau dua itu tidak ada selesaikan, sampai kiamat tidak sembuh penyakit itu. Pantas tidak bisa disembuhkan karena cuma nyuplai insulin aja. Iya, penyebabnya bukan nyembuhin. Ibaratnya gini, yang sakit kepalanya, yang diobatin kakinya. Nah itu aja lah, kasarnya begitu kasarannya lah. Jadi kalau diabetes itu, kita kembalikan ke algoritma Sang Pencipta, sunatolohnya, sembuh diabetes itu. Karena kami punya data banyak
dan scientific base, ada data case report, data lab awal, processing, karena kita punya sistem AI kan untuk memandu pasien ini, dipandu oleh tim dokter yang mempelajari konsep ini. 4 bulan. 4 bulan insya Allah sembuh. Sembuh. Jangankan yang baru-baru, mereka sudah luka, kelihatan tulang-tulangnya kelihatan aja, baik lagi. Datanya, kami punya data. Oh jadi yang ikutan di konsep Karnus ini itu ada berapa orang? Ada berapa? 10-20 Kalau an? kami kan ada kuliah konsep Karnus. Jadi Bapak Ibu yang ingin belajar tentang aturan sang pencipta yang di alam semesta ini, insya Allah bisa pakai kuliah itu. Nah alumni itu kita sudah 17 angkatan. Satu angkatan itu 50 orang. Mereka yang hadir ada yang terapis, dokter, profesor, dokteran, ada juga yang awam. Jadi namanya dokter dan terapis lah. Mereka punya pasien-pasien. Kok di total mungkin sudah ribuan kalau diabetes ya. Diabetes, stroke, sembuh hipertensi. Iya. Sembuh. Waduh, jadi Bapak Ibu. Perbaikan menuju kesembuhan, ada yang dikasih Allah kesembuhan dalam waktu 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, ada 4 bulan. Jadi ternyata momok bahwa diabetes itu nggak bisa sembuh, ternyata bisa sembuh. Ya ini mungkin kita udah brainstorm ya di dunia medis bahwa diabetes juga akan bisa sembuh. Dan salah satu trigger dari diabetes tadi dijelaskan bahwa karena seringnya kita mengkonsumsi obat mah yang menetralkan lambung kita gitu. Itu salah satunya. Apa urusannya dari diabetes kemudian orang jadi disfungsi seksual? Kenapa? Kita lihat lah organnya pria, Mr. P itu. Itu kan mayoritas otot. Iya. Nah, otot itu Allah sudah membuat satu aturan. Begini aturannya. Hei sel otot gitu. Kamu boleh mengambil makananmu berupa gula jika kamu mendengar insulin. Bayangin dia itu tuli. Tuli, enggak denger, tapi dia kelaparan. Waktu tubuh kita ini terangsang, mohon maaf, kan pria kan ada hasrat ya. Ada hasrat gitu ya. Ada libidonya hasrat gitu itu kan memerintahkan secara hormonal langsung ke Mr. P-nya itu. Mr. P langsung merespon untuk apa? Dia langsung menggerakkan gitu ototnya di vena itu untuk dibuntuin. Darah dipompa menuju Mr. P sehingga dia menggembung. Nah untuk membuat kontraksi itu butuh energi. Butuh gula. Terus gulanya macet gimana? Hal itu tuh butuh gula. Oh iya, butuh energi. Gula. Nah, makanya pada awal-awal diabetes, prediab nih, belum terlalu ngefek, paling hanya masalah durasi aja nanti kelihatannya. Tapi kalau sudah makin parah, kalau HbA1c sudah angka 8, angka 9, HbA1c-nya, gula dari 400, itu udah nggak mampu. Jadi HbA1c itu normalnya sampai angka? Nah, maksimal sekitar 6, sekian. 5 sekian ya, 5,5 sampai maksimal 6,3 atau 6,5 itu tadi. Itu normalnya? Ya normal range gitu. Jadi kalau misalnya sekarang nih Bapak Ibu sekalian atau juga yang menyaksikan acara kita iseng-iseng periksa HbA1c-nya, kalau udah di angka 6 walaupun sudah belum ada mungkin disfungsinya, itu udah lampu ya? Ya berarti ayo kita jangan sampai naik lagi gitu. Jangan sampai angka itu naik lagi. Nah, itu di angka 6 maksimal, turunkan lagi ke angka 5,7, 5,5 gitu bagus. Nah itu berarti ada kemungkinan itu juga bahaya juga buat kalau diabetes diteruskan, selain juga buat disfungsi seksual juga. Juga untuk kehidupan kalau diabetes juga memang merugikan kan, kalau kita sakit diabetes kan pasti nggak bisa ngapa-ngapain juga, luka, ada yang diabetes basah, ada yang diabetes kering gitu. Betul. Dan kecenderungan warga Indonesia ini dengan konsumsi makanannya di usia 5 ke atas itu kemungkinan besar diabetes besar. Bahkan sekarang katanya udah ada anak-anak kecil kan? Iya banyak. Gara-gara sering makan di minimarket itu juga mengakibatkan banyak anak kecil yang kena diabetes. Nah, ini kalau anak-anak kecil itu bisa punya pengaruh kena disfungsi seksual juga nggak? Kalau anak kecil belum balik ya belum terlalu ngefek ke sana. Ya. Kalau sudah balik ya bisa jadi. Iya bisa jadi. Atau mungkin pertumbuhan organ genitalnya yang ada masalah gitu. Oh begitu. Ya. Wah ini sepertinya kita diskusinya segini dulu. Mungkin ada yang mau bertanya, monggo silakan Bapak Ibu
Yang penasaran, monggo kalau mau tanya, kita kasih kesempatan ya. Nah kalau bicara soal ini, Pak, orang ketika sudah diabetes, karena itu ada yang diabetes basah, ya. Diabetes kering, gitu ya. Kemudian orang kalau ke dokteran yang udah diabetes basah itu udah nggak bisa, udah taunya dipotong aja gitu kan tangannya, gitu kan. Ya. Gitu. Kalau ada infeksi dipotong. Ya. Terus kalau diabetes kering yang tadi kan, suntik-suntik terus gitu kan. Iya. Ya kayak gitu. Nah, pernah nggak ada pasien yang segitu? Yang tangani oleh alumni Karnus dan juga di kami official ada. Saya sering menjumpai itu. Dan alhamdulillah mereka yang lukanya itu basah, kemudian dia mulai mengering, nutup. Nah, itu sudah apa ya? Begitu kita jalankan skema pengembalian aturan Sang Pencipta itu seperti apa ya? Ya seperti gitu, akan sembuh gitu. Ibaratnya Mas Ari punya mobil, mogok, kurang bensin, begitu bensin injektornya itu buntu, begitu injektor itu dilancarin lagi, bisa hidup lagi. Ya seperti itu. Jadi suatu bisa mengarah ke hampir kepastian gitu loh. Karena jadi ini sebenarnya kayak mengkalibrasi suasana di pencernaan. Iya. Konsepnya begitu kan berarti kan? Ya, pencernaan memperbaiki, kemudian makanannya diperbaiki. Jadi makanlah makanan manusia. Kalau di Islam kan jadikan makanan sebagai obatmu ya. Makanan kita itu enggak cukup halal. Tapi toyib. Loh emang ya, yang bedakan halal terus ke toyib? Halal itu kan secara syariat, secara mungkin kalau hewan penyembelihannya. Secara hakikat mungkin cara juga pendapatannya gitu ya. Tapi secara toyib itu adalah secara apa yang saya makan itu apakah sesuai dengan spesifikasi badan saya, dengan sel saya. Contohnya yang halal tapi nggak toyib apa tuh? Creamer. Ya. Creamer dari, kan banyak sekarang minuman creamer tuh. Santan creamer banyak juga. Jadi santan dikambing hitamkan enggak baik. Kolesterol tinggi. Bikinlah creamer. Santan creamer. Orang terbius. Oh ini bagus gini. Buatan itu lah. Ya enggak bisa. Karena apa? Saat kita membuat creamer dari minyak nabati. Itu kan minyak nabati awalnya cair. Dibikin padat. Diapain itu? Diparsial hidrogenasi. Itu dipadatkan, berarti sudah melanggar aturan Sang Pencipta kan? Ya kan? Sudah merubah itu. Ternyata perubahan itu terjadi juga di sel kita itu tidak dikenali. Itu masuk dalam darah kita, sel tidak kenal, tidak bisa mecah itu. Akhirnya apa? Jadi plak numpuk dalam darah. Contoh nih, mumpung ini kan yang makanan ini belum bisa dimakan nunggu bukaan. Iya karena bukan. Ini dipejeng dulu kan? Nah berarti kita bisa tahu contoh-contoh makanan yang mungkin bahan-bahan lah ya. Bahan-bahan yang mungkin kita perlu perhatikan konsumsinya jangan kebanyakan misalnya. Contoh ya. Itu tadi creamer. Yang kedua, saus-sausan yang terbuat dari ada pewarnanya. Saus yang berwarna. Iya, yang terbuat dari pewarna. Kan banyak sekali itu sekarang. Aroma-aroma itu. Mie instan rasa ayam. Mie instan rasa ayam. Jadi yang berbahaya itu rasa itu. Rasanya justru. Kan menipu itu sudah. Itu dari ayam benar atau bukan itu saya? Iya, jadi gini, saya tadi baca di Quran ini. Ini Al-Baqarah 168. Hei sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi. Terdapat di bumi, artinya kita minimalkanlah perubahan-perubahan proses itu. Gitu kan? Yang terdapat di bumi loh. Yang ambil langsung dari bumi itu? Iya, janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang kamu nyata bagimu. Setan nggak cuma jin. Manusia juga termasuk setan. Iya, contoh kita bikin mie rasa ayam. Waktu iklannya dikasih ayam beneran. Bagi orang nggak paham, yang awam tentang dunia flavoring. Oh ini saya makan mie seharga 5.000 seperti makan ayam. Dapatnya ada ayamnya dalamnya. Iya. Padahal tidak ada itu. Kan menipu sistem kita sudah. Kan setan itu sudah. Ya, di pabrik mie, di pabrik mie instan itu nggak ada kandang ayamnya. Halal nggak? Halal nggak itu? Cek logo halalnya. Ada. Toyib enggak? Nah itu. Yang kedua al-Maidah nih. Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezekikan kepadamu dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya. Jadi makanan halal lagi baik. Jadi dua. Tapi kita ini hanya fokus di halal.
Jadi nggak heran kita ini akan masuk ke jebakan tanda kutip Anda jika nggak paham tentang makanan manusia, tentang toyib itu, Anda akan masuk ke penyakit. Sudah. Digiring. Tahu nggak tahu, Anda akan sakit. Masalah meninggal itu Allah yang menentukan ya. Iya. Tahu gini, ada seseorang usia sama-sama meninggal usia 70 tahun. Yang satu meninggalnya masih kerja hari ini meninggal. Enak nggak? Iya. Satu lagi, usia 50 tahun rumah sakit terus. Dia bisa nggak beribadah? Sulit. Bisa nggak dia bersiar? Bisa nggak dia mencari nafkah untuk keluarganya? Padahal kita dalam Islam itu kan, sepemahaman saya, kita ini adalah ibadah itu gak cuma sholat kan? Iya. Tapi adalah khalifah fil ard. Bermanfaat bagi sesama. Iya. Dan supaya itu kita disuruh apa? Iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu wahyu pertama itu. Tapi kenapa kita jarang iqra di situ? Kalau kita ini mau iqra, maka saya yakin ini Mas Ari. Banyak ahli-ahli karya-karya, mungkin handphone, pesawat itu dibuat oleh orang-orang yang percaya Tuhan. Muslim. Karena itu perintahnya gitu loh. Itu perintahnya. Itu perintahnya. Dan polanya pun udah ada di Quran ya gitu ya. Iya, misalnya kita semangat iqra seperti semangat sholat gitu. Semangat iqra seperti semangat umroh gitu. Semangat iqra seperti semangat haji. Iya. Oh, itu luar biasa itu. Makanya zaman-zaman dulu waktu maksimal di Abbasiyah itu ada Dome of Wisdom. Ilmu itu fisika, kimia, biologi yang membuat kemajuan sekarang itu dari mereka, kejayaan mereka. Tapi setelah mereka dikalahkan oleh Mongol, sampai sekarang kita berubah orang-orang Muslim itu lebih ke arah ke ritual diutamakan. Nah, jadi kesannya belakangan orang Muslim cuma ibadah aja. Ibadah saja, ibadahnya bukan ibadah yang satunya itu, tapi fokusnya ke ritual. Maksudnya ibadahnya kebanyakan jalan masalah cuma ritual. Ya, sedangkan tugas pertama adalah belajar berarti kan. Iqra itu belajar kan. Iya, belajar, membaca, mempelajari, berpikir. Ini ciptaan Tuhan, ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Nah mungkin itu yang membuat ya sekarang banyak umat Islam yang cuma jadi konsumen. Di mana karena jadi konsumen, nature-nya konsumen itu hanya menerima informasi, tapi bukan mencari informasi. Jadi sekarang, ketika mungkin diinfokan bahwa penyakit ini nggak bisa sembuh, percaya aja. Percaya aja. Makan mau berpikir. Rasa ayam, percaya aja, nggak nyari gitu kan ya. Nah contoh lagi Mas Ari, sekarang miris buat kita. Kita ini untuk mendapatkan makanan yang thayyib itu nggak mudah. Sekarang ini loh, kenapa? Karena kita lengah di situ. Kita mencari makanan contoh ayam aja. Ayam yang thayyib bagaimana? Sulit. Karena apa? Mayoritas ayam, ikan itu diternakkan. Begitu diternakkan, maka yang ngasih makan peternaknya. Ya kalau ternak 1-2 ekor, Anda punya peternak 100.000 ekor, bisa ngasih pakan. Sejak lahir dia kecil sampai dia dewasa itu makannya beragam. Enggak bisa. Makanya ngampur terus 1 hari sampai dia. Artinya apa? Tersitu sudah mulai ya, keberagaman asam amino gizinya ayam zaman dulu dengan sekarang. Sudah beda. Begitu keberagaman ini sudah setting, tubuh kita ini kurang nutrisi. Ditambah lagi nanti dikasih pewarna, pengawet, dan lain-lain. Lampunya dinetralkan. Sudah, ini ibarat orang jatuh, ketimpuk tangga, kebentur lantai, dan macam-macam. Akhirnya kita kan diarahkan sakit. Gitu. Makanya ini butuh semacam gerakan apa ya? Gerakan iqra lah kita membaca, kemudian action. Gitu. Jadi kalau zaman dulu pantas daya tahan orang zaman dulu lebih kuat dibanding zaman sekarang ya. Karena mungkin pola makanannya bukan dibentuk ya. Karena tapi makanannya masih asli. Kalau dulu gini, Nabi Muhammad makan kambing atau onta, onta beneran. Enggak ada rasa onta, enggak ada rasa ayam, enggak ada rasa kambing. Iya ya, makan daging beneran ya. Daging beneran. Enggak ambil dari kaleng gitu daging. Bukan rasa-rasa. Waduh. Yang menarik di sini penjelasan dari Pak Iwan ini bahwa sumber dari penyakit itu memperbaiki atau mengkalibrasi algoritma pencernaan.
begitu ya? Minimal itu dulu kita mulai. Ya, sama jadi, apa yang masuk ke mulut. Benar. Nah itu. Jadi itu dua itu yang tetap benahi. Yang dimasuk ke mulut itu, kemudian yang dicerna ini, kalau tidak dinormalisasi maka kita akan terhindar dari penyakit itu kan, gitu ya. Begitu. Dan ini udah terbukti gitu ya bahwa konsep Karnus ini pun di share untuk dipelajari bahwa banyak sekali penderita-penderita penyakit yang mungkin berat itu kemudian alhamdulillah menemukan kesembuhannya. Sampai kemarin saya lihat ada yang matanya cancer udah dicopot sekarang udah bisa hidup lagi, maksudnya udah bukan hidup di budunya juga nggak meninggal, tapi maksudnya bisa hidup normal sekarang. Dan banyak sekali mungkin secara detail kalau waktunya lebih panjang bisa ngobrol dengan Pak Iwan. Nah pertanyaan saya nih Pak Iwan, sebelum kita akan buka pertanyaan mungkin Bapak Ibu ada yang punya keinginan tahuan mengenai, mungkin ada kerabatnya yang punya penyakit apa segala macam, monggo silakan ditanyakan. Penyakit berat jenis apakah ketika kondisi lambung kita sudah kemudian diperbaiki, dikembalikan, algoritmanya diperbaiki. Penyakit berat apakah yang bisa sembuhkan? Cancer sebagian sembuh, sebagian in proses. Oh gitu. Ya, karena kalau cancer sudah perubahan DNA. Jadi gini. Pada saat kita bicara cancer itu sudah multi komponen sudah. Karena sudah masuk ke perubahan DNA. Kita harus menutup pintu-pintu perubahan DNA itu. Jadi nggak cuma mulut dan perut, tapi yang nempel di kulit, di skincare. Terus kemudian di story dulu, apakah dia pernah menggunakan hormonal dan sebagainya. Nah itu. Nah nanti baru diatur strateginya untuk perbaikan sistem. Nah di sini Mas Ari, jadi kita ini sekarang berupaya jangan sampai kita kena cancer. Jadi Bapak Ibu yang sekarang belum kena cancer, ingat di sekeliling kita ini bisa menggiring kita semua kena cancer. Makanya sekarang kan ada tanda kutip berita turbo cancer. 1 hari 1.000 orang kena cancer. 1 hari? 1 hari saya dapat berita kemarin waktu saya podcast dengan Pak Helmi itu. 1 hari 1.000 orang cancer apa? Berbagai macam-macam. Dan memang paling banyak ibu-ibu. Memang. Paling banyak kena cancer ibu-ibu? Ibu-ibu. Kenapa gitu? Ibu-ibu itu kenapa lebih banyak kena cancer dibandingkan bapak-bapak? Kalau bapak-bapak kan sekarang, nggak tahu zaman sekarang ya. Hingga sekarang, jumlah kaum pria yang ingin putih lebih banyak wanita. Gitu aja. Jadi ingin putih itu bisa kena cancer? Iya, Anda buka itu. Astagfirullahaladzim nih. Jadi gini, ya. Jika Bapak Ibu belajar tentang kehidupan di dunia, syarat satu yang Allah sematkan, semua akan hidup jika ada energi. Itu syarat mutlak. Mobil hidup jika apa? Jika ada pembakaran di ruang bakar dia. Semua kehidupan di dunia ini Allah membuat putaran energi. Dan Allah menyematkan di kehidupan alam semesta ini pada tanaman. Ya kan? Nah tanaman itu bisa membuat oksigen dan karbohidrat, protein, lemak yang dimakan oleh hewan-hewan lain. Itu dia Allah menyematkan perputaran energi itu elektron yang mengalir. Dari apa yang mengalirkan itu? Adalah sinar matahari, UV. Jadi UV itulah yang akan men-trigger pembangkitan energi di alam semesta ini. Kalau nggak ada UV, tanaman tidak bisa fotosintesis. UV ini menjadi salah satu yang membuat siklus ini berputar. Ya kan? Jadi air itu H2O dibawa ke daun. Di daunnya Allah sematkan ada elektron dalam bentuk karambol. Ya. Ditembak oleh UV, maka elektron ini akan memecah air menjadi oksigen dan hidrogen. Hidrogen ini akan masuk ke siklus Calvin, akan mengawinkan karbon dioksida menjadi karbohidrat, protein, lemak. Jadi buah-buahan, daun-daunan dimakan oleh kita, dimakan oleh sapi, ya kan, muter lagi semua. Ini kan begitu. Jadi bakteri nanti bagi tanah lagi. Kalau nggak ada matahari, otomatis siklusnya nggak ada. Nah, karena UV ini bisa meloncatkan elektron, sedangkan tubuh kita adalah terbuat dari, kalau kita perkecil lagi sel itu adalah atom-atom yang bersenyawa. Atom bersenyawa itu menggunakan elektron sebagai jembatan berikatan. Artinya, kalau UV itu bisa meloncatkan elektron hingga memecah H2O, air, dia juga bisa memecah DNA kita, memecah sel-sel kita. Makanya Allah menyematkan pigmen. Karena dia maha pencipta dan Allah tahu makhluknya akan kena, maka Allah menyematkan pigmen di kulit kita. Pigmen itulah tabir surya dari matahari.
Jadi pigmen itu ada fungsinya. Ada fungsinya. Nah, begitu Anda pingin putih, ini kiamat ini. Loh kan justru kan pakai pigmen, pakai UV, pakai sunblock itu kan berarti membantu pigmen nggak? Kan memblok itu kan? Kalau sunblock sih agak mendingan ya. Yang saya bicarakan pemutih. Pemutih itu adalah suatu zat kimia yang dia itu menutup sensor dari UV. Sehingga kulit kita tuh enggak pernah tahu kalau ada UV. Maka dia akan tidak pernah bikin pigmen. Budak. Akhirnya enggak bikin pigmen. Anda putih kan? Matahari masuk. Memecah apapun yang ada di dalam dia sehingga ke DNA. Begitu mecah DNA, kanker. Kanker kulit? Macam-macam. Oh, jadi bukan cuma kanker kulit aja? Enggak. Jadi gara-gara pakai pemutih men-trigger kita bisa punya penyakit cancer apa aja di dalam. Apa aja. Ngeri banget jadinya ya. Nah itu gak pernah dibahas oleh banyak orang. Orang hanya bahas zatnya yang nutupin itu. Hidrokinon, arbutin, dan sebagainya. Jadi itu jadi semacam trigger ya. Trigger untuk yang biasa mestinya gak terjadi cancer karena ada UV justru dihalangi. Bikin selnya budak gitu kan. Iya. Jadi ibaratnya apa sih? Ibarat kita ini pakai baju supaya nggak terhindar dari misalkan dari api misalkan, Anda buka sendiri baju Anda, api masuk. Jadi intinya di sini bagaimana membuat para sel ini nggak budak ya sebenarnya kan? Bukan begitu. Jadi orang-orang yang putih-putihkan itu, sel-sel kulitnya itu dibikin budak dengan obat-obat skincare itu. Iya maksudnya itu kan gara-gara skincare, skinnya ini budak kan? Budak. Sama seperti kalau tadi diabetes tadi kan, itu gara-gara juga ada plak, si selnya jadi budak juga. Jadi budak. Nah kalau sel kulit ini kan yang nempelin siapa? Nempelin ke wajah siapa? Orangnya langsung. Orang sendiri, berarti orang sendiri bikin budak kan. Nah begitu saya dibikin budak sel kulit, maka dia keluar kena matahari. Dari gedung ini keluar kita ke sebelah, kena UV kan. Harusnya begitu ada UV, sel kulit kita langsung tahu, langsung bikin pigmen. Ya. Makanya kita menghitam. Hitam manis. Masih mending hitam. Berarti hitam itu sehat itu ya? Sehat. Nah, begitu kasih skincare pemutih, whitening agent, itu sel kulit kita nggak tahu. Sehingga dia nggak pernah bikin. UV masuk. Oh. Nah, perintah untuk membuat pigmennya itu dihalangi. Sehingga ada putih. Kan tujuannya putih. Nah sama produsen skincare dikasih tabir surya. Saya tanya balik sekarang. Tabir surya buatanmu dengan tabir surya buatan Tuhan, bagus mana? Tabir surya buatan pabrik itu apa sih? Pertama, titanium dioxide. Logam berat itu. Titanium dioxide, ada cek aja. Kedua, itu yang tabir surya ya, sunblock. Yang kedua, sunscreen. Dioksibenzon. Dia seperti kaca film di mobil, tempel di wajah. Dia akan masuk ini ke dalam darah, ke liver. Boncok liver Anda. Jadi ini makanya ada di Tuhan, Allah itu tidak dolim pada makhluknya, tapi makhluknya itu dolim pada diri sendiri. Jadi kadang-kadang penyakit itu justru karena perbuatan manusia itu sendiri membuat ketidakstabilan sel yang mestinya bekerja sempurna. Dari 100 triliun ini, mereka punya tugas masing-masing, tapi fungsinya itu kadang-kadang enggak sempurna karena perlakuan dari pemilik tubuh. Betul. Jadi kalau kita menyakiti sel kita, baik Anda sengaja atau tidak sengaja, akan berdampak. Karena ini hukumnya hukum makhluk. Tapi kalau kita tanda kutip berbuat salah kepada Allah, dosa dengan Sang Pencipta, kita bisa bertobat langsung. Tapi kalau dengan makhluk, enggak semudah itu tobatnya. Karena makhluknya justru yang di dalam badan kita sendiri ini. Sel ini makhluk Sang Pencipta. Allahu Akbar. Nyambung ke situ ternyata ya. Iya, ke sana. Jadi makanya saya mengenal Sang Pencipta itu setelah saya mempelajari algoritma itu. Masya Allah. Kalau saya hanya dogma, karena saya ini orang enggak ingin tahunya, mungkin banyak Gen Z apalagi ya banyak bertanya itu. Bahkan sekarang banyak sekali Gen Z yang tanda kutip mungkin aku nggak bertuhan, nggak beragama, agnostik ya. Tapi percaya Tuhan. Ada juga yang udah Tuhan nggak ada, kan banyak.
Ya karena mungkin dia butuh bukti. Cuman belum banyak yang bisa menyampaikan bukti-bukti itu secara saintifik. Ya. Itu. Termasuk akal. Nah di Karus itu saya sampaikan. Oh, jadi justru dengan mempelajari ini membuat Pak Iwan jadi tambah dalam beragama ya, itu justru setelah mengetahui ini. Ya setelah mengetahui ini maka syahadat itu bukan sekedar ucapan. Berarti asyhadu alla ilaha illallah berarti saya bersaksi bukan cuma bersaksi. Ya Allah saya nyerah sudah, engkau udah Tuhan sudah. Udah. Dengan dalih apapun akui ya. Saya ngakui bahwa engkau Tuhan karena saya ciptaan, maka ada aturan yang kau sematkan di tubuh saya dan dihukum-hukum keseharian saya. Semua ada aturannya. Ada aturan. Nah, contoh ini handphone. Ini kan ciptaan. Saya pemilik handphone ini, tapi jika saya tidak mau tahu aturan penciptanya, ya nggak jalan ini. Sekarang apakah ada sebuah ciptaan tanpa aturan dari penciptanya? Nggak ada. Nggak ada. Kalau kita meyakini kita ciptaan, ada aturan. Ya. Berarti ada Tuhan di situ. Bagi handphone ini, siapa Tuhannya? Ya kan saya pakai Samsung ya, Samsung Tuhannya dia. Dan ada buku panduannya. Ada buku Tuhannya dia. Untuk waktu mau pakai ada buku panduan kan? Iya, kita sebagai user ya baca dong. Ya benar-benar. Nah kita ini makhluk yang dikasih akal. Kita ini user juga. Ya. Kalau hewan beda. Hewan itu gak ada akalnya, tapi dia insting. Ya. Makanya tadi saya bilang Mas Ari. Kenapa ayam sekarang atau makanan sekarang sulit cari yang toyib? Ayam itu atau kambing, sapi, apapun lah. Dia memang gak punya akal, tapi kasih insting. Saat dia dirialkan, dia tahu hari ini dia makan cacing berapa banyak, karbo berapa banyak, sehingga full dia gizinya bagus. Beda begitu dikandangkan, ngasih makan siapa? Peternaknya, instingnya gak pakai lagi. Makan aja lagi dikondisikan. Sapi sama juga, diaritkan, apa diaritkan? Diambil rumput ya. Rumputnya kan, manusia kan instingnya, aku rumput yang gede-gede aja. Nah. Sapi tahu mana rumput yang cocok bagi saya, dia tahu, instingnya tahu. Oh, bagi mereka tuh rasanya beda-beda. Beda-beda, makanya lebih baik cari yang diliarkan dia. Itu yang paling bagus. Oh, pantesan yang di luar negeri itu sehat-sehat sapinya. Iya, makanya mereka contoh negara lain kayak Jepang, New Zealand, itu kan mereka panjang-panjang anunya, usianya. Nah. Kita ini itu masalahnya. Jadi baik lagi pada saat kita sebagai makhluk dikasih akal ini, maka dan kita di agama kita disuruh ikro itu baru sadar, oh iya ternyata Nabi Muhammad, umatnya Nabi Muhammad ini adalah umat akhir zaman yang diminta mungkin untuk memimpin kehidupan akhir zaman karena ibadahnya suruh ikro itu. Dan saya sangat berbangga waktu itu sejarah mengatakan bahwa mayoritas ilmuwan pada zaman Abbasiyah itu aljabar lah. Kimianya, Al-Kindi, siapa lagi yang tentang Indusina, itu zaman itu. Saya tuh berkhayal, kapan ya zaman itu ada ya? Itu ya. Sebenarnya zaman itu ada mungkin nanti akan berulang kembali. Berulang lagi, makanya kita yuk ikro Bapak Ibu. Ikro itu bacalah apapun Bapak Ibu, bidang Bapak Ibu. Tapi nanti perlu mungkin saya sampaikan, alam semesta ini diciptakan oleh Allah itu dengan bahan dasar terkecilnya atom. Ya. Maka pelajarilah Bapak Ibu, apapun ilmu Bapak Ibu nanti, pelajarilah makhluk ciptaan kecil itu sudah termaktub dalam tabel periodik untuk mengungkap rahasia-rahasia Allah yang lain. Situ. Masya Allah. Jadi itu aja. Pelajari yang kecilnya. Kecil lah. Yang besarnya akan tercover juga insya Allah. Ya kalau mau tanya monggo silakan. Bapak mungkin ada keingintahuan mau tanya mengenai penyakit apa, monggo silakan. Mas Ari Untung kan membuka dengan istilah ada obat mah yang buat sakit apa? Yang bisa men-trigger berbagai penyakit gitu kan. Nah pertanyaan saya sih sebenarnya sederhana ya, dari tadi saya sebenarnya nyari ketika diskusi itu obat apa sih gitu kan, terus abis itu kandungannya apa gitu, sehingga obat mah yang kandungannya apa maksudnya? Iya gitulah. Kalau nggak mau nyebut merek ya mungkin kandungannya apa sehingga kita yang datang ini dari tadi dengar oh berarti menghindari obat mah itu dong gitu. Kalau cuma tadi trigger sampai sekian jam saya nggak tahu apa itu obat mahnya, ya jadi saya bingung sih. Itu aja tolong dijelasin. Yang dijelasin Pak Iwan tadi kan bahwa lambung ini jangan dinormalisasi ya. Jangan dinetralkan. Jangan dinetralkan dengan gitu. Iya.
Nah nah berurut tadi sebelum disebut jenis obat mahnya atau juga mungkin kalau disebut atau enggak, kalau orang punya sakit mah tuh jadi obatnya apa kalau nggak boleh minum obat mah gitu ya? Bisa juga kayak gitu. Baik. Nah itulah Pak, kami membuatnya. Jadi secara logik pada saat lambung itu ada iritasi, ada radang, maka kita harus menambalnya. Bukan dengan memadamkan apinya. Makanya pada saat kami riset, ternyata lambung itu, mukosa lambung itu terbuat dari mucin. Ya kami bikinkan mucin terbuat dari kolagen dan pati resisten dari pisang. Dan labu di situ. Nah, itu mungkin, bisa buat obat mahnya tuh? Ya bukan obat mah, menambal lambung. Menambal lambung. Nah begitu lambung tertambal, maka asam lambung itu akan normal lagi dan tidak sakit. Nah itu skemanya begitu. Nah, jadi tidak dinetralkan. Nah kalau saja Bapak ingin sebut merek, ada sih di kami. Ada AL Karnus namanya. Jika sudah parah. AL Karnus. Enggak, yang dimaksud merek obat lambungnya. Ya atau nutrisinya itu. Bukan, maksudnya yang harus dihindari. Oh dihindari. Yang harus dihindari itu jenis apa yang, misalnya kita konsumsi obat lambung nih. Ya. Kalau ada gininya bahaya nih. Gitu semua obat lambung itu menetralkan Pak. Semua obat lambung itu penetral asal. Makanya Bapak Ibu coba cek yang di pasaran ya. Itu adalah obat penetral asam lambung. Jadi asam lambung justru jangan dinetralin? Jangan netralin. Bahaya Pak. Nah kalau sakit asam lambung gimana Pak? Makanya ditambal. Jadi kita itu sakit kenapa sih? Karena asam lambung kita kan HCl Pak. Asam klorida. HCl itu sama air aki itu lebih kuat HCl. Ini kita? Iya. Lebih kuat dari air aki? Iya. Oh iya, ya, makan daging keluarnya udah jadi feses ya? Iya. Bener juga. Nah contoh paling gampang, Bapak Ibu ya, lihat asam lambung di kehidupan sehari-hari, ibu-ibu kalau bersihin toilet pakai zat pembersih toilet, itu asam lambung, HCl itu. Nah yang di toilet kotor itu kan sel-sel itu, sel kapang, KB, bakteri. Ya sama kayak daging dan makanan kita. Jadi makanya asam lambung itu adalah gerbang, bukan sekedar memecah makanan, tapi juga membunuh zat bakteri-bakteri yang ada di makanan kita. Bapak Ibu nggak bisa meminta makanan steril. Ini udara banyak bakteri, virus ini. Makanan ditaruh meja, Anda makan. Dia akan memecah itu. Makanya begitu orang kena obat mah itu, dia sering kena diare, sering tipes. Coba tanya. Itu kalau sering makan obat mah? Iya, amati aja, coba amati. Mereka yang kalau saya emang ujungnya ke diare. Ya iya, karena apa? Karena makanan yang Mas Ari makan itu kan nggak steril. Dan saya pastikan nggak ada yang steril. Ya kan taruh meja makan. Ya kan? Kena udara. Ya kan? Nah, setelah itu kita makan. Nah, asam lambung kita waktu itu lemah, enggak keluar banyak karena obat mah. Ya kan? Akhirnya apa ya? Masuk ke usus halus, bakterinya hidup. Bakteri, ya dia berkembang biak di usus halus, ya iritasi di usus diare. Oh jadi kalau misalnya dinetralisasi bisa ke usus, bisa ke diabetes, bisa ke itu kemana-mana. Trigger kemana-mana. Trigger kemana-mana. Jadi itu. Jadi obat mah yang di pasaran itu penetral lambung Pak. Antasida namanya. Antasid ya. Itu bahasa ilmiahnya. Kalau sudah masuk ke peresepan, itu PPI. Lambung diperintahkan dengan obat itu tidak boleh memproduksi asam lambung. Nah ini lebih parah lagi. Nanti kalau udah gak mempan lagi, karena gak pernah perbaiki lambungnya, otak diperintahkan. Ada obat lagi masuk ke otak. Jadi makanya akibat dari lambung itu, tidak cuma diabetes, hipertensi, bahkan ke anxiety dari situ. Anxiety kan akibat otak kita ini gagal berpikir. Kekhawatiran macam-macam. Ya. Otak ini berpikir butuh makan loh. Lah makanan otak gak dapat. Karena otak maunya glukosa, asam amino, asam lemak. Lambungnya gak kerja. Kita makan dibuang jadi feses. Otak kurang makan. Disuruh mikir terus. Konslet ini. Akhirnya sesuatu yang gak perlu tak pikir. Lihat orang agak melotot aja gitu, langsung pikir kemana-mana. Apa yang salah sama aku ya?
Akhirnya nggak bisa tidur. Ya. Akhirnya stres. Akhirnya masuk rumah sakit jiwa dikasih obat penenang. Kasihan loh mereka itu. Oh, bahasa orang pusing tuh asam lambungnya bereaksi gitu gara-gara itu juga mengaruh ya. Itu kemana-mana. Belum lagi dengan tambah skincare tadi. Kita kurang matahari. Dikasih lagi sabir surya. Mirip-mirip vitamin D. Vitamin D itu penting sekali Bapak Ibu. Penting sekali. Jadi setelah kita pelajari aturan sama cipta ini di alam ini, ternyata kita sakit itu akibat kita sendiri. Bapak Ibu hanya perlu belajar bagaimana kembalikan ke aturan Allah itu. Nanti insya Allah dikasih kesembuhan. Oh gitu. Jadi kalau untuk obat mahnya konsep Karnus itu mengajarkan cara memasaknya atau juga membuatnya. Untuk obat mahnya itu kami membikinkan nutrisi untuk menambal lambung itu. Jadi lambungnya perih nih, udah luka, harus ditambal. Kalau untuk sehari-hari misalnya biar orang terjaga kesehatannya, ada nggak sih pendidikannya untuk membuat makanan atau juga mungkin? Ada. Jadi kami ada seminar cara memasak, ada cooking class Mas Ari. Itu harus dipraktekkan. Ada ilmu dasarnya kita sampaikan dulu, baru kemudian kita langsung cooking. Banyak cara-cara masak yang saat ini kita membuat makanan yang tidak bisa dicerna oleh sel kita. Itu dia ya. Mungkin kalau mau lebih detail bisa follow IG beliau atau juga mungkin diskusi sama beliau, nanti bisa minta nomor teleponnya Bapak Ibu sekalian dengan Pak Iwan ya. Kalau lagi ada kelasnya di Jakarta di konsep Karnus ya gitu ya. Untuk satu pertanyaan udah cukup. Habis, satu lagi. Satu lagi boleh. Monggo silakan. Pak Saifuddin dari Bogor. Pak Saifuddin. Monggo silakan, Ini ikut yang kedua kalinya. Oh yang hal kemarin juga ikut ya? Baik, dari hasil riset menunjukkan bahwa hampir 60% sakit itu datang dari pikiran ya, atau faktor psikis begitu ya. Nah kalau ditarik dalam konteks bahwa tadi lambung merupakan fungsi yang cukup utama, kira-kira porsi antara beban pikiran atau pengelolaan berpikir gitu ya, dengan problem dunia yang ada, dengan pola makan itu kontribusinya mana penyumbang untuk sakit lambung itu? Itu yang pertama. Kemudian pendekatan yang lebih tepat itu apakah maintenance dari cara berpikirnya, pola makan atau gaya hidup? Mungkin itu dari saya Pak. Lebih ke pola makan atau gaya hidup. Yang pertama, yang saya pikiran ini dengan lambung mana yang paling banyak berkontribusi untuk penyakit? Ya, baik Pak. Mungkin saya tanya begini, adakah orang tidak ada masalah dalam kehidupan? Enggak ada. Enggak ada. Pada saat kita ada masalah, siapa yang berpikir? Bagian organ mana yang berpikir? Otak. Pada saat otak itu kekurangan nutrisi, bisakah dia mengasih suatu kesimpulan? Ada orang Pak, pada saat, karena berat dan ringannya masalah itu tergantung pada orang tadi, tergantung pada otaknya dalam membuat suatu konklusi. Ada orang yang sudah masalah di lambungnya, Bapak Ibu suruh apapun dengan media untuk penenangan apapun, tidak akan bisa. Karena tetap konklusi itu didapatkan dari hasil dari kerja sel otak. Jadi di sini ini, telah kami pelajari, karena kami juga banyak dengan teman-teman yang anxiety, diobati macam-macam, sampai udah masuk ke psikotropik. Jadi ditidurkan, nanti dibangunkan, tidurkan, dibangunkan, malah gak karu-karuan. Diperbaiki lambungnya loh sembuh Pak. Dia bisa membuat satu solusi lagi. Oh jadi supply untuk mikir, itu dari sini. Dari situ. Nutrisinya untuk membuat ketenangannya, kemudian mencari solusinya. Betul. Pada saat Bapak Bu gak sanggup untuk melakukan sesuatu, ya kan? Jadi gak akan melakukan sesuatu, maka otak ini akan shutdown. Dia tahu, shutdown. Tapi begitu otak ini tanda kutip kehilangan potensi untuk shutdown, karena shutdown dan wake up itu diatur sistem Pak. Itu tidak bisa kita kendalikan itu. Ya. Begitu itu bisa kita kendalikan, dapat sistemnya otomatis, ya selesai. Ada masalah, itu dulu sebentar, datang lagi,
Sempat dapat solusi Pak. Berarti memang banyak pola yang juga yang diperbaiki ya. Iya. Kebanyakan orang kalau banyak pikiran justru nggak makan, asam lambung malah. Malah gak karuan. Jadi kalau Bapak Ibu ada pikiran, pertama cek lambung, perbaiki lambung, dan makan. Baru boleh mikir. Apa makanannya? Otak itu butuh apa sih? Butuh gula Pak. Otak itu butuh gula. Jadi bayangkan, yang pada saat seseorang kena diabetes, bayangkan dengan orang yang gak kena diabetes, kasih masalah yang sama. Beda Pak. Beda. Ya beda Pak. Orang yang gak diabetes mungkin dengan masalah yang sama dengan stres, ada solusi. Bagi diabetes, karena dia gula darah tinggi, kacau metabolismenya, dikasih obat penurun gula darah, udah liver gak boleh bikin gula, dihambat semuanya, mudah stres ya. Wah sama Pak, kalau jam 5 jam 6 nih sebelum bukaan tuh, iya. Tuh orang udah emosian, iya. Kan udah gak bisa mikir, ya. Lapar udah emosi. Itu hal paling dasar aja. Jadi kita itu akhirnya mengarah ke kepanikan dan lain-lain, karena kita sudah alam bawah sadar kita, kesadaran kita di otak ini sudah turun. Di sana itu. Nah contoh kita gampang gini lah. Coba Bapak Ibu tidak makan karbohidrat. Contoh aja, ini orang normal ya, orang normal aja. Coba Anda tidak makan karbohidrat. Berapa hari aja. Nanti lemot otak ini. Lemot. Atau Anda pakai keto lah, diet keto. Lemot Pak Ibu. Otak itu lemot. Emang benar-benar. Ya, pernah coba? Soalnya saya ada beberapa teman yang mau ikut binaraga, dia diet gitu ya, makanannya dikurangi gitu. Iya. Itu untuk koreografinya aja salah terus. Tapi badannya bagus, nggak makan garam gitu, nggak makan garam gitu kan. Iya. Mikir susah gitu, tapi ingetnya susah, badannya bagus gitu kan. Pada saat kita dapat masalah, kemudian Bapak lupa makan. Kemudian lambung ini men-trigger, ada hormonnya. Makan, gitu loh. Pernah nggak Bapak Ibu ya, kondisi panik nih, kondisi mau ujian, besok mau ujian. Terus kemudian karena stres, besok mau menghadap ujian, pikir terus, lapar, Anda lupakan. Kemudian nanti itu ada pengingat lagi. Jadi rasa lapar Anda lupakan. Otak butuh makan. Ya. Kan? Masih nggak mau makan orang ini. Akhirnya asam lambung keluar. Gitu. Asam lambung itu untuk teguran itu. Bayangin itu asam lambung keluar, nggak ada musuhnya. Menghantam mukosa lambung. Keluar gas Pak. Tipis mukosa lambung. Itu trigger Bapak akan menuju sakit mah. Oh pantesan orang yang banyak pikiran tuh sakit mah. Nah nanti setelah itu Bapak akan masuk ke lingkaran kedua. Bapak akan makan obat penetar lambung. Begitu makan penetar lambung kan enak. Tapi ingat, ini gak solusi. Begitu ada luka tadi, ada ketagihan terus. Setiap kali makan, tidak masuk ke dalam otak lagi. Akhirnya potensi kita berpikir akan turun. Nah, disitulah Bapak Ibu akan mudah stres. Dengan masalah yang sama akan mudah stres. Karena bahan bakarnya turun terus. Jadi keduanya Pak. Jadi sekarang tipsnya apa? Begitu Bapak akan stres, tahu nih, saya besok ujian. Bawa nasi Pak. Jam sekian, makan aja. Bawa teh manis misalkan. Begitu. Nah, jika diabetes ada caranya. Kami akan pandu. Pandu ya. Kita akan selesaikan dulu diabetesnya. Kita sembuh diabetesnya, tinggal lakuin tadi. Nah, ada caranya. Ini sepertinya menarik kalau mungkin ada kerabatnya, saudaranya yang memiliki kecenderungan penyakit berat itu seperti diabetes, hipertensi dan segala macam dan ingin belajar caranya untuk menyembuhkan penyakit tersebut atau juga menyembuhkan keluarganya bisa ya. Jadi bisa belajar untuk menjadi penerapi penyembuh buat keluarganya, pola makannya seperti apa. Monggo silakan bisa ikutan kelas beliau di Konsep Karnus, bisa di add IG-nya, bisa di DM atau bisa nanti tanya langsung nomor teleponnya ya untuk teman-teman yang hadir di sini. Wah, mungkin sebagai penutup ada pesan apa nih untuk yang sekarang sudah ya kena diabetes atau impotensi misalnya atau apa gitu. Apa nih yang harus diluruskan dulu agar kemudian mulai belajar untuk menganalisa atau juga mungkin belajar mengenai ini loh. Di sini sumber energi asupan kita untuk bisa hidup lebih baik.
Ya, gini Bapak Ibu, tubuh kita ini diciptakan oleh Allah. Dan setiap ciptaan itu ada aturan. Jadi Bapak Ibu, ayo umpama ada waktu, ayo belajarlah algoritma Sang Pencipta. Nah kami share itu semua ilmu itu. Memang karena ilmu ini cukup panjang, lebih enak di seminar. Kami sampaikan semua sana gamblang. Terus yang kedua, yakinlah bahwa segala penyakit sudah Allah turunkan obat penawarnya. Kita diminta hanya untuk mempelajari dan berusaha. Nanti akan dapat kesembuhan itu. Jadi jangan putus asa, meskipun pernyataan mungkin dari organisasi kesehatan dunia mengatakan penyakit degeneratif itu tidak bisa disembuhkan, hanya bisa dikontrol. Kita sudah dapat jawabannya. Secara keimanan sudah ada ilham dari Nabi Muhammad. Secara ilmiah, pernyataan itu tidak benar. Pernyataan tidak bisa disembuhkan itu tidak benar. Dan bisa kita runtuhkan dengan kaidah ilmiah. Dan kami akan share dengan senang hati, ayo kita ikro bareng-bareng. Demikian Mas Ari. Ya, jadi tentunya juga sambil tentunya berserah diri kepada Allah ya tentunya. Ya jelas, ya, kita ini kan dalam rangka besar diri ini. Artinya berusaha berserah diri. Karena Allah sudah lewat Muhammad mengatakan bahwa sudah ada obatnya. Nah, artinya kita besar diri kan nggak malas-malasan kan? Oh ya sudah ada, saya percaya. Ya Allah engkau mengatakan ada obatnya lewat Nabi Muhammad. Aku besar diri pada engkau, aku mencari. Kita cuma mencari, udah gitu. Nah, alhamdulillah sekarang sudah ada polanya yang bisa dipelajari sama-sama teman-teman. Bahwa semua penyakit itu ada obatnya. Bukan obatnya, tapi ada cara sembuhnya. Ya, penawarnya. Ya, ada penawarnya. Terima kasih Pak Iwan untuk waktunya. Terima kasih dan banyak, juga teman-teman yang merasa jika tayangan ini bermanfaat, monggo silakan share sebanyak-banyaknya. Dan untuk lebih lanjut untuk get in touch atau kenalan sama Pak Iwan bisa langsung kontak IG-nya itu Konsep Karnus. Dan sampai ketemu lagi episode Cerita Untung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.